Nasionalisme Indonesia. Apa yang ada di pikiran teman-teman saat mendengar kata nasionalisme? Perkenalkan, saya Cakra, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme Indonesia. Bagi saya, nasionalisme adalah kepribadian bangsa atau jati diri bangsa. Jadi, nasionalisme Indonesia artinya kepribadian bangsa Indonesia atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, tapi kayak gimana sih kepribadiannya bangsa Indonesia itu? Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat beraneka ragam. Entah itu dari suku, agama, cara mencari hidup, bahkan cara berpikirnya pun juga beraneka ragam. Tapi, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi itulah arti tentang nasionalisme Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang sangat beraneka ragam. Salah satunya bangsa kita adalah bangsa yang sangat beraneka ragam suku bangsanya. Tapi kira-kira kenapa ya? Kok bangsa Indonesia itu bisa sangat beraneka ragam? Jawabannya adalah karena berdasarkan letak geografis, negara kita adalah negara kepulauan. Ada lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan biasanya di satu pulau itu ditempati oleh banyak sekali suku. Contohnya ada suku Jawa, Bugis, Batak, dan masih banyak lagi. Dan ditambah lagi, di Indonesia itu juga ada etnis dari suku bangsa lain, seperti etnis dari suku bangsa Arab, Tionghoa, India, dan lain-lain. Tapi, perbedaan suku yang ada di Indonesia seharusnya tidak menjadi masalah buat kita. Karena kita adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadinya, tidak masalah mau dia dari suku Jawa, etnis suku bangsa Tionghoa, itu tidak menjadi masalah buat kita. Itu semua merupakan makna dari persatuan Indonesia. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, entah itu dari suku, adat istiadat, bahkan budaya, tapi kita tetap yang namanya satu, yakni satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Selain bangsa kita itu beraneka ragam sukunya, adat istiadatnya, budayanya, ternyata bangsa kita itu juga beraneka ragam keyakinan atau agamanya. Kalau di Indonesia sendiri, terdapat 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dan di Indonesia sendiri juga terdapat agama asli atau agama lokalnya bangsa Indonesia. Seperti ada yang namanya Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, dan masih banyak lagi. Namun, meskipun kita berbeda-beda agamanya atau keyakinannya, seharusnya itu tidak jadi masalah buat kita. Karena kita adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi, meskipun kita berbeda-beda keyakinannya, meskipun kita tinggal di suatu tempat yang banyak sekali agamanya, tetapi kita tetap bersaudara sebagai satu kesatuan bangsa, yaitu Indonesia. Dan itu merupakan makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang tertulis dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, keyakinan yang berbeda-beda tidak pernah jadi masalah buat kita seharusnya. Justru, yang menjadi masalah adalah ketika kita berbeda-beda agamanya, berbeda-beda keyakinannya, kita malah saling bertengkar, kita malah saling bermusuhan, kita malah saling menyakiti satu sama lain hanya karena kita berbeda. Malah seharusnya kita itu saling menghormati dan saling menghargai keyakinan satu sama lain. Kalau misalnya tadi suku kita itu bisa banyak karena letak geografis kita, yaitu negara kita adalah negara kepulauan, lantas mengapa sih kok agama di Indonesia itu bisa begitu banyak ya? Bisa begitu beraneka ragam? Itu bisa terjadi karena dulu bangsa Indonesia itu pernah mengalami zaman yang namanya zaman imperialisme kuno. Apa itu imperialisme kuno? Imperialisme kuno adalah budaya saling takluk-penaklukan, duduk-menduduki yang dilatar belakangi oleh penyebaran agama atau keyakinan. Dan bisa kita lihat, pada zaman dulu itu di Indonesia ada banyak sekali kerajaan-kerajaan bercorak agama. Seperti ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, Samudra Pasai, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, saya akan membawa teman-teman semua untuk kita kembali ke masa lalu menggunakan portal waktu. Jadi kali ini, kita akan menggunakan mesin waktu untuk menuju ke zaman imperialisme kuno. Teman-teman sudah siap? Siap! Kalau gitu, mari kita mulai. Wah, oke, kita sudah sampai teman-teman. Jadi,
di zaman imperialisme kuno ini, manusia hidup berkelompok-kelompok atau bergolong-golongan. Dan masing-masing kelompok itu saling memerangi kelompok-kelompok lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok manusia itu pada zaman dulu itu mereka suka berperang satu kelompok dengan kelompok lainnya? Kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Karena pada saat itu mereka memakai konsep bernegara, yakni imperiumisme. Apa itu imperiumisme? Jadi imperiumisme adalah konsep bernegara atau pola pikir yang berfokus untuk memenangkan bangsanya sendiri atau kelompoknya sendiri. Jadinya mereka berpikir gimana sih caranya supaya kelompok saya itu menjadi kelompok yang paling kuat, gimana caranya supaya kelompok saya itu menjadi kelompok yang paling ditakuti oleh kelompok-kelompok lainnya. Dan pada saat itu cara yang mereka gunakan adalah dengan berperang. Dan sudah pasti peperangan itu menyebabkan banyak sekali perpecahan, banyak sekali pertengkaran antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sehingga jalan hidup mereka pada saat itu hanya ada dua, yaitu to kill or to be killed. Yaitu membunuh atau dibunuh, menaklukkan atau ditaklukkan, memerangi atau diperangi. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira boleh nggak sih kalau konsep bernegara imperiumisme itu dipakai di zaman sekarang? Dan tentu jawabannya adalah tidak boleh. Karena seperti yang kita ketahui, manusia semakin hari semakin pintar. Kita sebagai manusia sudah bisa menciptakan senjata-senjata pemusnah massal yang jika senjata ini diluncurkan dan meledak, tentu akan menyebabkan kehancuran yang sangat masif, yang sangat besar. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita agar tidak menggunakan konsep imperiumisme? Nah, caranya adalah dengan menerapkan prinsip kemerdekaan. Prinsip kemerdekaan itu adalah ajaran untuk saling hormat, menghormati kemerdekaan. Saling hormat, menghormati kemerdekaan antara bangsa. Saling hormat, menghormati kemerdekaan setiap suku. Bahkan saling hormat, menghormati kemerdekaan setiap individu atau setiap orang. Kita saling hormat, menghormati sebagaimana kita ingin dihormati. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan jika setiap orang sudah saling hormat, menghormati kemerdekaan antara bangsa, antar kelompok, bahkan setiap individu, maka akan tercipta yang namanya perdamaian abadi. Perdamaian yang selama-lamanya. Dan jika perdamaian yang abadi itu sudah tercipta, maka sudah pasti akan terlahirlah yang namanya keadilan sosial. Keadilan yang merata kepada semua orang yang ada di dunia ini. Bukan keadilan yang berpihak kepada beberapa kelompok atau beberapa individu saja, tetapi keadilan yang merata. Keadilan yang dirasakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Dan inilah makna dari Berbineka Tunggal Ika. Dan inilah makna dari berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan inilah rasa kebangsaan kita atau rasa nasionalisme kita, yaitu lawan dari imperiumisme. Kalau misalnya imperiumisme tadi mengajarkan kita untuk saling berperang, saling takluk menaklukkan, sebaliknya, rasa nasionalisme itu akan membuat kita saling hormat menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan saling menyayangi satu sama lain. Ternyata, selain bangsa kita itu pernah mengalami zaman imperialisme kuno, ternyata bangsa kita juga pernah mengalami zaman imperialisme modern, atau kata lainnya adalah kolonialisme. Sama seperti imperialisme kuno, yaitu budaya saling takluk menaklukkan, duduk menduduki. Tetapi kalau kolonialisme ini dilatar belakangi oleh revolusi industri. Dan lagi-lagi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita kembali ke masa lalu menggunakan portal waktu. Teman-teman sudah siap? Kami siap! Oke, akan saya mulai. Kita sudah sampai. Ini adalah zaman kolonialisme. Di zaman ini, manusia masih saling berperang satu sama lain. Tetapi kali ini, mereka sudah mulai menggunakan senjata yang lebih canggih, seperti tank, pesawat tempur, senapan, dan lain sebagainya. Oke, jadi di zaman ini, penjajahan, invasi, penyerangan itu terjadi di mana-mana. Bahkan hampir semua benua yang ada di bumi ini itu pernah mengalami namanya penjajahan. Seperti ada benua Asia, benua Amerika, Australia, dan benua Afrika. Karena penjajahan itu terjadi di mana-mana, maka pada masa itu, penjajahan adalah sesuatu yang umum atau sesuatu yang lumrah. Dan yang para bangsa penjajah cari dari negara-negara yang mereka jajah, itu adalah kekayaan-kekayaan alam, seperti cengkeh, pala, beras, rempah-rempah, batu bara, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, mengapa sih kok para bangsa penjajah itu mencari kekayaan-kekayaan alam ini semua? Kira-kira mengapa mereka mencari itu semua? Jawabannya adalah karena di negara-negara penjajah sana sedang terjadi yang namanya revolusi industri. Apa itu revolusi industri?
revolusi industri itu adalah perubahan besar-besaran yang terjadi pada bidang industri. Pada saat itu, tenaga manusia sudah mulai digantikan dengan tenaga mesin. Manusia pada masa itu sudah bisa menciptakan mesin-mesin pemintal benang, pabrik-pabrik yang besar. Bahkan pada masa itu manusia sudah bisa menciptakan transportasi massal seperti kereta, kapal, pesawat, dan lain sebagainya. Yang dimana untuk menjalankan itu semua perlu yang namanya bahan bakar atau bahan baku. Dan karena di negara-negara mereka itu bahan bakar atau bahan bakunya itu tidak mencukupi atau bahkan tidak ada, maka mereka mencari dan mengambilnya ke negara lain. Tapi mereka ngambilnya itu bukan dengan cara jual beli, bukan juga dengan cara tukar menukar. Mereka ngambilnya itu dengan cara paksa, sehingga terjadi yang namanya penjajahan. Dan sudah pasti penjajahan itu menimbulkan yang namanya penindasan. Penindasan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tanam paksa dan kerja paksa. Jadinya bangsa-bangsa yang dijajah itu, mereka dipaksa oleh para bangsa penjajah untuk menanam tanaman seperti cengkeh, pala, atau apapun kekayaan alam yang para bangsa penjajah butuhkan. Dan selain dipaksa untuk menanam, mereka juga dipaksa untuk bekerja, seperti membangun saluran air, membangun rel kereta, membangun jalanan, dan masih banyak lagi. Dan kegiatan-kegiatan pemaksaan ini terjadi selama puluhan, bahkan ratusan tahun lamanya di negara kita. Dan jika pada saat itu nenek moyang kita itu menolak apa yang para bangsa penjajah inginkan, maka mereka akan disiksa, atau mereka akan dibunuh. Dan selain itu, penjajahan juga memberikan dampak lain, seperti dampak pada bidang politik, ekonomi, dan budaya. Secara politik, jelas, pada waktu itu, bangsa kita itu masih diatur pemerintahan oleh bangsa asing. Secara ekonomi, jelas, kekayaan alam bangsa kita itu begitu banyak, begitu berlimpah. Tetapi semuanya itu dikuasai dan diambil oleh bangsa asing atau oleh bangsa penjajah. Kemudian secara budaya juga jelas, budaya-budaya kita itu dilunturkan dan diganti dengan budaya-budaya yang para penjajah inginkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika bangsa Indonesia itu mengalami penjajahan, mengalami penindasan selama ratusan tahun, apakah bangsa Indonesia diam saja? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia itu melakukan perlawanan-perlawanan untuk mengusir para penjajah dari negeri ini. Sampai akhirnya muncullah pergerakan nasional Indonesia yang dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam negeri dan faktor dari luar negeri. Salah satunya itu seperti munculnya organisasi-organisasi awal, seperti ada Budi Utomo, Syarikat Islam, Indonesia Praktis, dan Muhammadiyah. Kemudian muncul juga organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera Nenbon, dan lain-lain. Kemudian ada juga partai-partai seperti IP, PNI, Paktindo, dan masih banyak lagi. Ketika bangsa Indonesia itu sudah melakukan itu semua, apakah bangsa kita bisa langsung merdeka? Jawabannya tentu tidak. Salah satu alasannya adalah karena bangsa kita itu belum benar-benar bersatu. Berjuangnya itu masih sendiri-sendiri. Sehingga pada akhirnya muncullah kesadaran dari para pemuda-pemudi Indonesia, di mana organisasi-organisasi itu bergabung menjadi Kongres Pemuda, dan partai-partai bergabung menjadi GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Dan organisasi-organisasi tadi itu mengadakan Kongres Pemuda. Dan pada Kongres Pemuda II, itu tercipta 3 hal penting. Yang pertama ada Sumpah Pemuda, kemudian diperdengarkannya lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya, dan yang ketiga adalah bendera merah putih. Pertama-tama, mari kita mulai dari Sumpah Pemuda. Sumpah, atau bisa kita katakan sebagai janji. Jadi bisa dibilang, Sumpah Pemuda ini adalah bentuk janji kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat bangsa kita tetap bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Yang itu artinya kita tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling berpecah belah karena perbedaan-perbedaan tersebut. Dan juga Sumpah Pemuda ini bisa kita katakan sebagai titik awal terbentuknya bangsa Indonesia, atau bisa kita katakan sebagai cikal bakal terbentuknya bangsa Indonesia. Karena pada saat itu merupakan awal dari kesadaran para pemuda-pemudi Indonesia untuk saling bersatu satu sama lain. Kemudian pada saat itu diperdengarkannya lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya oleh W.R. Supratman. Dan lagu Indonesia Raya ini bukan hanya sekadar lagu belaka, karena di lagu Indonesia Raya itu terdapat harapan dan cita-citanya bangsa Indonesia. Karena sesuai judulnya, Indonesia Raya. Kita ingin menciptakan Indonesia Raya. Indonesia yang besar, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan di bawahnya pun juga tertulis, Indonesia, tanah airku. Ketika kita itu berbicara Indonesia, kita nggak hanya berbicara tentang Pulau Jawa saja, Pulau Kalimantan saja, atau kita nggak hanya membicarakan tentang beberapa suku atau beberapa keyakinan saja. Jawabannya sudah pasti bukan. Karena ketika kita bicara Indonesia, maka kita berbicara dari Sabang sampai Merauke dengan seluruh keanekaragaman yang ada di dalamnya. Karena kita sebagai sebuah bangsa ingin menciptakan Indonesia Raya, bukan yang lain.
Dan salah satu cara untuk menciptakan Indonesia kaya, Indonesia yang besar, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, salah satunya adalah dengan bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya berarti kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus lebih pintar, kemudian kita harus memunculkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita. Kemudian bangunlah jiwanya, yang berarti kita sebagai sebuah negara membangun infrastruktur dan membangun perekonomian yang ada di negeri ini. Oke. Kalau tadi itu adalah faktor dari dalam negeri, sekarang saya akan menjelaskan faktor dari luar negeri. Jadi Jerman dengan tentara Nazinya itu menyerang berbagai kota di Eropa. Dan salah satu kota penting di Belanda, itu kota Rotterdam, hancur dibombardir oleh tentara Jerman. Dan tentu pengeboman ini menyebabkan negara Belanda itu menjadi terguncang, menjadi tidak stabil. Sampai pada akhirnya, pada bulan Maret tahun 1942, Belanda itu menyerah tanpa syarat pada Jepang. Dan karena Belandanya sudah menyerah, maka otomatis berakhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia. Namun sayangnya, seperti yang teman-teman ketahui, setelahnya penjajahan itu diambil alih oleh Jepang. Dan meskipun Jepang menjajah kita hanya 3,5 tahun, tapi rasa sakit yang dialami oleh bangsa kita tetap sama. Karena Jepang terkenal sadis. Kalau misalnya di Belanda itu ada yang namanya kerja rodi, kalau di Jepang ada yang namanya romusa. Dan lagi-lagi, apa yang dialami oleh bangsa Belanda juga dialami oleh bangsa Jepang. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Dan hal itu bisa terjadi karena beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang terlebih dahulu pangkal militer Amerika Serikat di Pulau Hawaii. Dan peristiwa itu biasa diperingati sebagai peristiwa Pearl Harbor. Dan karena peristiwa itulah, Amerika dan sekutu melaksanakan misi balas dendam dengan menjatuhkannya 2 bom di 2 kota, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945. Bom yang dijatuhkan oleh Amerika dan sekutu itu menghancurkan Jepang, menimbulkan korban yang begitu banyak,
menimbulkan kerusakan-kerusakan infrastruktur yang begitu banyak. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan karena Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka di Indonesia terjadi yang namanya vacuum of power atau kosong kekuasaan di Indonesia. Momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Momen inilah yang ditunggu puluhan, bahkan ratusan tahun lamanya. Dan inilah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, setelah bangsa kita mengalami kemerdekaan, ada dua pertanyaan penting yang harus dijawab oleh para pendiri bangsa Indonesia pada waktu itu. Pertanyaan pertama adalah, apa sih pentingnya proklamasi? Dan pertanyaan kedua adalah, siapakah kita dan mau kemanakah kita sebagai sebuah bangsa yang baru saja merdeka pada waktu itu? Dan pertanyaan-pertanyaan tadi akan dijawab oleh teman saya, yaitu Kak Dimas. Nah, tadi kan Kak Carka sudah menutup presentasinya dengan meninggalkan dua pertanyaan, yaitu apa sih pentingnya proklamasi, dan siapakah kita dan mau kemanakah kita sebagai sebuah bangsa yang baru saja merdeka pada saat itu. Pertanyaan pertama itu mengenai tentang apa pentingnya proklamasi buat bangsa Indonesia. Jawabannya sudah pasti, jelas dong. Bangsa kita menjadi merdeka karena dibacakannya proklamasi. Karena dengan proklamasi kita akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan kita akhirnya bisa merasakan kemerdekaan setelah ratusan tahun dijajah. Dan itulah pentingnya proklamasi untuk bangsa Indonesia. Karena dengan proklamasi, kita akhirnya dapat merasakan, kita akhirnya dapat menikmati apa itu kemerdekaan. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, siapakah kita dan mau kemanakah kita sebagai sebuah bangsa yang baru saja merdeka pada saat itu? Sebuah bangsa jika sudah merdeka, tapi tidak memiliki tujuan atau tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah dia merdeka, lalu apa fungsinya dia merdeka? Luar biasanya para pendiri bangsa, berbulan-bulan sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, jawabannya itu sudah disiapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau bisa juga kita sebut dengan Deklarasi Kemerdekaan. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengetahui tentang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang seperti apa tujuannya merdeka, setelah merdeka mau ngapain, bentuk negaranya seperti apa, itu semua terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi mari kita bahas dari alinea yang pertama. Di alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan mengenai pemahaman atau prinsip kita bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Di situ jelas dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita, bangsa Indonesia, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan kita, bangsa Indonesia, setelah kita merdeka, kita juga tidak ingin menjadi penjajah. Kita juga tidak ingin menjajah bangsa lain. Karena pengalaman kita sebagai sebuah bangsa yang sudah dijajah selama ratusan tahun, itu sudah sangat cukup buat kita bangsa Indonesia untuk mengetahui apa sih sakitnya dijajah, penderitaan ketika dijajah itu seperti apa. Kita bangsa Indonesia itu sudah sangat tahu akan hal tersebut. Oleh karena itu, di kalimat pertama pun dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita mengatakan itu juga karena kita meyakini dan kita tahu bahwa yang namanya penjajahan itu sudah pasti tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Nah, di alinea kedua, dijelaskanlah tentang cita-cita kemerdekaan bangsa kita atau visi misinya kemerdekaan bangsa kita. Karena setelah kita merdeka, jelas perjuangan kita tidak selesai sampai di situ. Bahkan bisa dikatakan perjuangan kita setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu perjuangannya baru saja dimulai. Karena kita ingin mewujudkan negara Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, tapi pertanyaannya, tugas siapa itu untuk mewujudkan negara Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Tugas siapa itu? Tentu saja bukan hanya tugas pemerintah saja, bukan hanya tugas orang-orang yang berkepentingan saja. Itu adalah tugas kita semua. Itu adalah tugas kita semua sebagai seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau bukan kita yang mengisi kemerdekaan, kalau bukan kita yang mewujudkan negara Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, maka siapa lagi? Tentu saja kita, seluruh rakyat Indonesia. Di alinea yang ketiga, dijelaskanlah tentang pernyataan kemerdekaan kita. Pernyataan kemerdekaan kita adalah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan di pertanyaan pertama, karena dengan proklamasi kemerdekaan, kita akhirnya memutus rantai penjajahan di Indonesia. Kita menyatakan bahwa kita sudah menjadi bangsa yang merdeka.
dan tidak boleh ada lagi satu bangsa manapun di muka bumi ini yang berhak untuk menjajah kita lagi. Kita bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, bahwa kemerdekaan yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah berkat karunia Tuhan. Itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena jika kita tarik sedikit ke sejarah dan kita pikir sedikit pakai logika, bagaimana caranya bangsa kita yang pada saat itu berjuangnya masih pakai senjata seadanya, melawan para penjajah yang sudah memakai senjata yang begitu canggih dan bisa merdeka. Bagaimana caranya? Kalau bukan karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita rasakan ini itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu adalah sesuatu yang baik, maka Tuhan menolong bangsa kita. Oke, kita lanjut ke alinea yang keempat. Di alinea yang keempat ini dijelaskanlah tentang bagaimana cara kita menyelenggarakan kemerdekaan kita, atau bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih dengan susah payah ini. Kira-kira kalau menurut teman-teman, apa yang pertama kali dilakukan oleh para pendiri bangsa setelah kita merdeka? Yang pertama kali dilakukan oleh para pendiri bangsa kita adalah mendirikan sebuah negara. Kenapa negara? Emang negara fungsinya itu apa? Karena negara itu, fungsinya itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Bisa kita ambil kesimpulan, teman-teman yang ada di sini bisa duduk dengan tenang, bisa beristirahat, ada ancaman dari luar, bisa makan dengan nikmat. Teman-teman bisa melakukan itu semua tanpa takut ada ancaman, karena teman-teman itu terlindungi oleh negara. Dan pastinya ketika kita membangun sebuah negara, pasti kita butuh dasar, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah bagaimana cara kita menyelenggarakan kemerdekaan kita, atau bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang telah kita raih, yaitu dengan membangun sebuah negara yang berdasarkan kepada Pancasila. Kehidupan berbangsa dan bernegaranya Indonesia itu berakar atau berdasarkan kepada sebuah prinsip yang kita kenal dengan prinsip kemerdekaan. Nah, dalam prinsip kemerdekaan itu, kita bangsa Indonesia meyakini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan karena penjajahan itu tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Itu adalah dasar dari kehidupan kita bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka karena kita tidak mau dijajah, dan kita juga tidak ingin menjajah bangsa lain karena kita sendiri sudah tahu bagaimana penderitaan ketika bangsa kita dijajah. Dari prinsip kemerdekaan itu, jika kita tarik sebuah satu garis lurus kesimpulan, kita akan dapat sebuah dasar ketertiban dunia, atau dasar cara hidup bersama, atau dasar agar dunia ini bisa hidup dengan damai, yaitu dengan kita menjunjung tinggi setinggi-tingginya kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena jika kita sudah bisa saling hormat menghormati kemerdekaan satu sama lain, maka yang namanya perdamaian itu pasti akan terwujud. Tapi perdamaian yang kita inginkan jelas bukan perdamaian yang sehari dua hari. Hari ini damai, besok berantem lagi. Tahun ini damai, tahun depan kita perang lagi. Bukan yang seperti itu. Tapi kita ingin mewujudkan perdamaian yang abadi. Perdamaian yang selama-lamanya. Yaitu dengan kita menjunjung setinggi-tingginya keadilan sosial. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Karena semua manusia itu sesungguhnya sama. Nah, dari dasar ketertiban dunia ini, jika kita terapkan dalam kehidupan internasional atau kehidupan seluruh dunia, kita akan ketemu sebuah kata, yaitu PBB, Persaudaraan Bangsa-Bangsa. Dan jika kita terapkan prinsip kemerdekaan ini, dan juga dasar ketertiban dunia ini dalam kehidupan kita bangsa Indonesia, kita akan ketemu satu kata yang kita udah kenal banget, Bhinneka Tunggal Ika. Atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena jika kita sudah bisa saling menghargai perbedaan yang ada di dalam bangsa kita sudah bisa melepaskan perbedaan suku, agama, ras, cara berpikir, dan yang lain sebagainya. Dan kita fokus berpikir bagaimana cara untuk membuat Indonesia menjadi semakin maju, semakin kuat, dan semakin besar, maka Indonesia sudah pasti akan semakin jaya. Dan dengan kita menerapkan prinsip kemerdekaan yang saling hormat menghormati kemerdekaan satu sama lain, maka bangsa ini, bangsa Indonesia, akan selamat atau bebas dari jurang kehancuran.
Semoga dengan materi yang sudah saya dan Kak Cakra sampaikan tadi, mampu membangun semangat untuk melanjutkan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah oleh para pendiri bangsa. Merdeka!